Pemirsa, pasca menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia langsung bergerak cepat. Salah satunya dengan upaya mempercepat penyelesaian rancangan Undang-Undang Energi Baru dan juga Energi Terbarukan atau RUU EBT. Pasca dilantik menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menggantikan Arifin Tasrif pada awal minggu ini. Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, langsung bergerak cepat dengan melakukan konsolidasi internal di lingkungan Kementerian SDM. Bahlil mengambil langkah pertama dengan upaya memprioritaskan penyelesaian dua isu terkait pengembangan energi baru dan terbarukan atau EBT. Dan salah satunya dengan meminta jajaran di bawah Kementerian SDM untuk mempercepat pembahasan dan penyelesaian rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan atau RUU EBT. Serta mengagendakan kembali pertemuan dengan Komisi 7 DPR RI yang memiliki ruang lingkup mengenai energi, riset, dan teknologi. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral beberapa waktu lalu menyebutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan bersama DPR RI menyisakan pembahasan mengenai rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL hijau atau Green RUPTL. Elemen Green RUPTL dalam RUU EBT dinilai penting agar pihak swasta bisa masuk ke dalam investasi EBT. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan Menteri SDM baru yang kebut pembahasan RUU EBT, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, dan juga Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Selamat pagi Pak Fabi. Selamat pagi. Ya, salam sehat Pak. Terima kasih, ya sehat. Baik, terima kasih dan kita sapa juga ini Pak Yayan. Selamat pagi Pak Yayan. Selamat pagi Mas Prastio dan pemirsa IDX Channel sekalian. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita akan review ini Pak Fabi, kacamata Anda begitu, melihat bagaimana sih proses dari pengembangan energi terbarukan di Indonesia begitu. Sampai saat ini sudah seperti apa perkembangannya? Sesuai harapankah atau masih cenderung ya sosok aja nih jalan di tempat nih, silakan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat di era pertama Pak Jokowi ya. Jadi sebelum Pak Jokowi itu dilantik jadi presiden, telah dikeluarkan, diundangkan ya peraturan pemerintah nomor 79 2014 tentang kebijakan energi nasional. Nah, salah satu tujuan dari kebijakan energi nasional dan juga menjadi target adalah peningkatan bauran energi terbarukan. Ini jelas ya, dan di sana karena ini bagian dari strategi kita untuk melakukan diversifikasi dari energi fosil, sehingga di PP 79 2014 10 tahun yang lalu itu dicanangkan target untuk mencapai 23% bauran energi terbarukan di tahun 2025. Nah, ini kemudian PP 79 2014 ini diturunkan ke dalam satu rencana aksi. Rencana aksi itu dituangkan dalam Peraturan Presiden nomor 22 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional yang ditandatangani oleh Pak Presiden sendiri. Jadi kita sudah punya dasar hukum ya, kerangka hukumnya, kemudian target. Nah, jadi di dalam untuk mencapai 23% itu dimulai dengan 2014 itu bauran energi terbarukan itu baru kira-kira sekitar 5%. Ya, jadi mau dicapai 23% dan dibuat semacam milestone. Nah, harusnya kalau kita mengikuti milestone itu, maka di tahun 2023 yang lalu, bauran energi terbarukan itu telah mencapai 18%. Ya, lalu 2024 ini, akhir 2024 ditargetkan mencapai 20-an persen, lalu kemudian 2025 akhir itu 23%. Nah, berdasarkan data Kementerian SDM, sampai dengan akhir 2023 kemarin, bauran energi terbarukan kita tidak sesuai dengan trajektori itu. Jadi baru mencapai 13,1% dari yang harusnya tadi saya sampaikan 18%. Jadi ada defisit ya. Jadi ini yang kita lihat. Nah, untuk mencapai 23% sebenarnya masih harus dibangun kira-kira sekitar 8 sampai 9 ribu megawatt kapasitas pembangkit energi terbarukan. Nah, ini yang hari ini kita masih belum ke sana. Jadi sebenarnya 2024 dan 2025 sangat krusial ya kalau kita kalau kita konsisten untuk mencapai target itu. Jadi
yang kesimpulan saya memang kita terlambat untuk memenuhi target, dan memang harus diakui sejak 10 tahun era pemerintahan Pak Jokowi ya, perkembangan energi terbarukan itu lambat. Bahkan kalau kita lihat dari sisi peningkatan ya, periode 2004, 2015, 2019, kemudian 2019, 2023, itu growth rate energi terbarukannya lebih rendah dibandingkan dengan growth rate dari pemerintahan sebelumnya ya, di Pak SBY yang pertumbuhan energi terbarukannya lumayan tinggi gitu. Nah, padahal di era Pak Jokowi ini juga sudah dikejar ya dengan coba dikejar dengan peningkatan penggunaan biofuel. Ya, blending biofuel kan naik ya, dari yang tadinya 5%, 10%, kemudian naik sekarang udah 35%, bahkan katanya mau dinaikkan ke akhir tahun depan itu mencapai 40%-an. Iya, oke. Ini menarik. Nah, Pak Yayan, Anda melihat dari kacamata Anda juga ini, apakah memang lebih kepada karena teknologi, pembiayaan atau pendanaan, seperti apa begitu? Sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Fabi, ada sedikit melambat begitu lajunya untuk pengembangan dan juga pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan di Indonesia. Ya, oke. Ini memang apa yang menjadi permasalahan ya, khususnya untuk pengembangan energi baru, energi terbarukan ya di Indonesia. Oke. Tapi kalau misalkan kita lihat ya, kalau saya mungkin karena basic saya itu dari ekonomi ya, bahwa katakan kita udah renewables mungkin sejak tahun ya seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Febi ya, sejak Pak SBY itu dari tahun mungkin 2004 2005 ya. SBY itu memiliki komitmen untuk mengembangkan energi baru dan khususnya energi terbarukan ya, ataupun renewable energy, misalkan kita kenal jarak ya dan lain-lain. Nah, tetapi jika kita lihat ya bahwa fungsi dari energi terbarukan ini yaitu untuk apa ya? Nah, ini untuk menggantikan ketergantungan kita terhadap fossil fuels. Nah, jika kita lihat ya biaya yang kita spend ya khususnya untuk pengembangan energi baru dan terbarukan ini masih belum mampu ya setidaknya untuk mengalahkan harga misalkan dari sisi mungkin kalau saya langsung ngomongnya ke konsumen air ya, tidak berbicara mengenai dari sisi hulu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat bahwa energi terbarukan ataupun renewable energy ini itu setidaknya kalau misalkan kita berbicara mengenai ketahanan energi, maka dengan adanya energi terbarukan ini dia mampu untuk setidaknya itu bisa bersaing atau menyediakan supply yang reliable ya, yang kuat. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat misalkan di struktur APBN itu subsidi khususnya untuk energi itu semakin naik. Artinya di sini bahwa ini bisa disebabkan oleh apa ya? Ini bisa disebabkan karena pembiayaan energi kita itu masih belum baik ya, karena keterbatasan misalkan portofolio energi dan teknologi kita yang terbatas. Kemudian juga keandalan dari PLN khususnya dari sisi distribusi, walaupun supply-nya banyak, tapi kan kita lihat demand-nya kan nggak begitu baik ya, khususnya untuk sektor industri. Nah, kemudian kinerja tadi itu kalau misalkan kita bandingkan ya dengan katakan affordability dari masyarakat, khususnya untuk menggunakan energi, itu menjadi seolah-olah tidak menjadi tidak berarti. Karena apa? Karena kalau kita lihat bahwa affordability price yang kita berikan misalkan khususnya untuk subsidi energi misalkan itu semakin membengkak, sehingga mungkin ini harus difikirkan juga, tidak difikirkan mungkin ini mungkin harus segera dieksekusi bahwa kalau misalkan bahwa kita basisnya itu hanya bersifat supply tetapi tidak bersifat demand, artinya demand itu diperbaiki demand-nya, kemudian juga bagaimana hubungan antara industri hulu dengan hilir, antara sektor penyedia energi dan pengguna energi ini mampu secara match misalkan dari sisi pengembangan teknologi untuk industri ya, demand for energinya,
sehingga dia tidak menciptakan apa yang disebut sebagai bias affordability price. Nah, bias affordability price itu apa? Jadi economic price, tetapi dia dikurangi dengan nilai subsidi energi. Nah, kalau misalkan ketika misalkan subsidi energi itu misalkan untuk konsumen ya dan lain-lain, tetapi kondisinya kan tetap saja bahwa harga khususnya keekonomian energi kita itu masih belum bisa, ataupun kita tidak memiliki katakan PET ya, bagaimana agar efisiensi dari, atau setidaknya mungkin ada semacam pergerakan ataupun staging bahwa ketika supply itu ada dan kemudian dia terhadap price itu akan seperti apa. Baik. Nah, kalau misalkan itu bisa seperti itu, maka apa? Maka market khususnya untuk energi terbarukan ataupun ketika misalkan kita berbicara dengan fosil, nah itu bisa clear kelihatan. Kalau saya lihat sekarang bahwa kebijakan energi kita itu berbasiskan supply, karena apa? Karena ini adalah public goods ya, betul, public goods. Tetapi andai kan itu public goods, tapi jika tidak nyambung, misalkan dengan affordability price yang selalu kita dengungkan, misalkan ataupun accessibility, itu nggak akan nyampe. Nah, ini juga terlihat dari Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan. Kalau misalkan kita berbicara mengenai kesejahteraan, itu hanya satu kata saja. Oke, Pak Yayan. Dari sekian itu hanya satu kata saja, artinya bahwa memang kita masih belum bisa untuk menurunkan dengan baik antara konsep yang ada sifatnya di konstitusi dengan misalkan konsep seharusnya dari fungsi renewables. Nah, ini menarik untuk dicermati begitu. Nampaknya permasalahan cost, kemudian bagaimana harganya begitu, yang nanti seberapa ekonomisnya ini yang menjadi tanda tanya juga nih, dan seperti apa begitu efektivitasnya, karena kita tahu juga Menteri SDM yang baru Pak Bahlil juga sudah meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan dari rancangan undang-undang EBT. Seperti apa nanti, apakah ini menjadi angin segar, bisa menjadi booster, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fabi Tumiwa dan juga Bapak Yayan Satyakti. Pak Fabi, ini kalau kita lihat dengan tadi langkah dari Menteri SDM yang baru begitu, yang gercep begitu, akan segera bergerak begitu, dan salah satunya adalah rancangan undang-undang energi baru dan juga energi terbarukan yang akan dan ingin segera diselesaikan. Apakah Anda melihat ini benar-benar bisa menjadi angin segar atau booster nantinya untuk pengembangan energi terbarukan yang Anda katakan tadi masih cukup jauh dari target 2023 18%, sementara kemarin saja per akhir tahun 2023 baru 13,1%. Pak Fabi, silakan. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Menteri SDM baru Pak Bahlil sejalan dengan apa yang jadi pesan Presiden. Ya, kita juga tahu bahwa Presiden itu menitipkan pesan kepada Menteri Hukum dan HAM ya, untuk menyelesaikan penyelesaian rancangan undang-undang yang saat ini ada beberapa pending di DPR, dan salah satunya memang RUU EBET. Kalau kita lihat sejarahnya, RUU EBET ini kan awalnya adalah RUU Energi Baru Terbarukan, RUU EBT, yang merupakan inisiasi DPD itu tahun 2018. Lalu dari inisiasi DPD disampaikan ke DPR pada waktu itu 2019, saya ingat di bulan Februari 2019, untuk menjadi inisiatif DPR. Jadi ini adalah inisiatif dari parlemen. Nah, ketika itu pembahasan RUU EBT belum selesai, sampai dengan akhir periode masa bakti DPR 2014-2019. Ya, sehingga berhenti pembahasan undang-undang itu. Jadi belum selesai, lalu kemudian di periode DPR 2019-2024 masuk dalam prolegnas. Dalam prosesnya ini dibahas RUU EBT saya kira hampir 3 tahun tidak berjalan ya. Artinya prosesnya itu mandek, prolegnas terus. Kemudian 2021 atau 2021 kalau saya tidak salah, itu diubah namanya menjadi RUU EBET, Energi Baru dan Energi Terbarukan. Nah, ini yang kemudian sekarang dibahas terus ya, sudah melalui beberapa kali konsultasi, draftnya juga sudah berubah banyak ya dari rancangan awalnya, dan sudah ada sudah termasuk ada sosialisasi, dan ini sebenarnya tadinya ditargetkan selesai tahun lalu.
tapi tidak selesai. Nah, jadi kalau kita lihat dengan sisa masa waktu DPR yang akan berakhir ya, masa jabatannya kalau saya tidak salah kan di awal Oktober, maka sebenarnya praktis hanya ada waktu 1 bulan untuk menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan RUU ini, Oke. kemudian bisa jadi undang-undang gitu. Nah, jadi kalau memang Menteri SDM ingin memprioritaskan penyelesaian RUU EBET, memang sangat sangat penting ini, karena kalau tidak maka bisa jadi RUU ini nggak akan pernah selesai. Kita tidak tahu apa yang menjadi prioritas di untuk DPR baru nanti. Oke. Ya, DPR baru yang 2019, 2024, 2029 ini kan masih belum dilantik. Oke. Pembagian komisinya juga belum. Dan kita tidak tahu apa nanti prioritas untuk prolegnas. Karena harus diingat, selain RUU EBET untuk sektor energi juga ada revisi RUU Migas. Yang itu bahkan sudah lebih lama lagi ya, RUU Migas itu sejak 2006 sampai hari ini masih belum selesai proses pembahasan. Baik. Jadi ini yang menurut saya perlu jadi catatan, dan sebenarnya hanya tinggal 1 pasal lagi yang harus disepakati antara pemerintah dan DPR. Baik, nah ini menarik. Kalau kita lihat seberapa urgensinya RUU dari EBET ini harus segera dituntaskan. Kemudian fokus dari pengembangan energi terbarukan ke depan, begitu akan dibawa kemana nantinya kalau menurut Anda begitu? Ya, jadi memang sangat penting ya, karena RUU ini kan memberikan landasan bagi pengembangan energi terbarukan selanjutnya. Terutama ketika pemerintah 2021 kemarin menyampaikan komitmen ya untuk mencapai net zero 2060 atau lebih awal ya, dan mendorong dekarbonisasi sektor energi. Maka energi terbarukan itu kalau kita lihat di dalam rencana pengembangan energi jangka panjang ya, seperti RUEN, Rencana Umum Energi Nasional, kemudian RUKN yang sedang dibahas juga, semuanya mengandalkan pemanfaatan energi terbarukan skala besar. Ya, jadi 90% dari pasokan energi kita kan berasal dari energi terbarukan. Jadi transformasi ini membutuhkan pembangunan infrastruktur yang luar biasa besar, membutuhkan investasi yang luar biasa besar, dan oleh karena itu kerangka kebijakan dan regulasi itu menjadi penting. Nah, di sinilah konteks inilah yang menurut saya RUU EBET menjadi penting, karena bagaimanapun kalau kita ingin menarik investasi, bahkan di dalam program pemerintah sendiri, landasannya kan adalah undang-undang. Baik. Jadi kalau ini tidak kuat, ya maka bisa jadi pengembangan energi terbarukan itu akan mengalami stagnasi seperti yang kita lihat gitu ya. Nah, ini secara komparasi kita bisa lihat apa? Undang-undang migas. Undang-undang migas yang nggak selesai-selesai itu memberikan ketidakpastian bagi investasi di hulu migas. Baik, Pak Fabi, ini menarik. Kita lihat kan industri migas sekarang hulu migas turun ya, dan bahkan produksi kita sudah rendah sekali. Sekarang kira-kira 600.000 barrel per hari dari yang tadinya di atas 1 juta barrel per hari. Oke, baik. Nah, kita ke Pak Yayan. Anda melihat bagaimana seberapa urgensi, kalau memang tadi itu penting banget begitu, yang akan menjadi payung hukum pelaksanaan dan pengembangan dari energi terbarukan di Indonesia. Tapi kita tahu ada tingkat kandungan dalam negeri yang juga menjadi pembahasan krusial dalam pengembangan EBT. Nah, Anda melihat bagaimana Pak Yayan, TKDN, kemudian bagaimana minat investasi juga ini menjadi suatu hal yang penting, di mana ini akan menjadi pijakan juga nih untuk mereka menanamkan dana mereka di sektor EBT nasional. Ya, kalau misalkan dari sisi regulasi, khususnya ya idealnya bahwa energi terbarukan ini sangat urgent ya saya kira. Tapi kalau misalkan sekarang hanya dengan waktu 2 bulan, kemudian ini mungkin saya melihat ini berdasarkan pada versi tahun 2022 ya, yang di-disclose di prolegnas. Kemudian saya lihat RUU-nya, kalau misalkan saya mungkin ada memperoleh terbaru ya, mungkin itu akan berbeda, tapi karena yang tersedia di publik itu, saya kira ini kalau misalkan dengan berdasarkan versi yang ada di internet ataupun online ataupun yang ada di website DPR itu, saya kira masih belum siap ya. Jadi ini kemungkinan bahwa ketika misalkan, karena seperti tadi saya katakan bahwa kita membutuhkan investasi ya dan lain-lain, tetapi kalau misalkan kita lihat bahwa diversifikasi itu adalah untuk masyarakat, dan kemudian juga masyarakat ini harus katakan katakan tadi ada affordability, kemudian juga accessibility dan lain-lain gitu kan. Nah, ini bagaimana?
seperti itu kan. Karena kalau misalkan kita lihat ini semua basisnya mungkin seperti arah seperti berbasis tadi ya, berbasis proyek, berbasis investasi. Kemudian juga kita lihat bahwa kalau misalkan berbasis investasi, pasti itu akan dengan adanya regulasi ini itu akan dia akan mengakselerasi ya, proses ini, kemudian juga mengurangi ketidakpastian ya. Tetapi kalau kita lihat dari sisi katakan konsumen ya, khususnya baik itu katakan masyarakat ya, rumah tangga seperti saya dan juga industri, itu akan seperti apa. Walaupun misalkan tadi seperti Pak Peggy katakan bahwa ini akan seperti ini, yaitu akan misalkan dari sisi pricing itu akan terjadi efisiensi dan lain-lain. Tetapi kalau kita lihat di sini RUU EBT ini tidak ini sangat spesifik ya. Mungkin ini seharusnya bisa seperti ya mirip-mirip peraturan pemerintah ya, tidak menjelaskan dengan secara lebih, misalkan pemenuhan seperti yang tadi saya katakan. Baik, itu dia. Memang masih ada beberapa hal yang krusial. Nah, proyeksi Anda berarti Pak Fabi terkait dengan pengembangan terus masa depan dari energi terbarukan, misalnya nanti rancangan undang-undang ini benar-benar bisa dikebut kemudian akhirnya bisa disahkan begitu oleh DPR. Halo Pak Fabi? Ya, halo? Halo, bisa Ya. dengar? Ya, baik Pak Fabi. Saya punya optimisme bahwa undang-undang ini bisa RUU ini bisa disahkan nanti di bulan September ya, semoga. Tapi saya kira itu, dan saya kira akan ada karena persoalan power wheeling ini juga pemerintah memang mendorong karena resistensinya sebenarnya ada dari PLN. Tapi kalangan dunia usaha sangat mendorong ya adanya power wheeling, dan juga untuk memenuhi untuk meningkatkan bauran energi terbarukan atau investasi energi terbarukan, power wheeling itu memang diperlukan karena selama ini pengembangan energi terbarukan sangat bergantung pada situasi PLN, pada kondisi PLN, baik itu demand permintaan listrik ya yang ada di sistem PLN, kemudian kemampuan PLN untuk membeli listrik dan menyalurkan listrik, jadi sangat banyak constraint-nya. Nah, sementara dengan adanya power wheeling atau penggunaan jaringan bersama tenaga listrik sebenarnya memberikan kesempatan, banyak kesempatan dan inovasi untuk pengembangan energi terbarukan tanpa harus menjual kepada PLN. Jadi bisa bisnis to bisnis dan lain. Nah, ini memang butuh pengaturan yang lebih lanjut, termasuk aspek kehandalan jaringan listrik sendiri yang juga punya implikasi, dan nantinya memang walaupun undang-undang ini misalnya disahkan, tapi kita masih harus nunggu penyelesaian PP-nya dan peraturan-peraturan lain sebenarnya yang bisa melaksanakan undang-undang ini. Jadi walaupun undang-undang ini disahkan bulan September nanti, saya kira masih butuh waktu 1 atau 2 tahun ya untuk menyelesaikan PP-nya, kecuali memang nanti pemerintah berikutnya memang ingin mengebut, punya target ya seperti Omnibus Law itu kan dalam waktu singkat bisa selesai, dalam 6 bulan bisa selesai. Nah, saya berharap memang ada urgensi untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaan yang nanti diturunkan dari RUU EBT ini dalam waktu paling lama 1 tahun lah, sehingga kita bisa mengejar ya target untuk mencapai puncak emisi tahun 2030, kemudian net zero di tahun 2060 atau lebih awal gitu ya, dan memberikan kepastian bagi investasi gitu. Itu dia. Memang kita tinggal tunggu saja seberapa cepat juga nih Kementerian SDM bisa memberikan satu jalan lurus begitu ya tentunya untuk membahas bagaimana dari rancangan undang-undang EBT ini bisa segera terlaksana sehingga ada payung hukumnya, tinggal kita buat aturan-aturan turunannya begitu ya, yang akan menjadi milestone baru bagi pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Pak Fabi, terima kasih banyak atas sharing yang sudah Anda sampaikan. Pak Yan juga terima kasih atas insight yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Fabi, Pak Yayan. Terima kasih. Sampai ketemu ya. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.